hadir Pak Abdul Rauf dari BPJPH, ya Bapak dan Ibu, yang akan menyampaikan terkait dengan regulasi jaminan produk halal nih Bapak dan Ibu. Silakan disimak dengan baik Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Pak Rauf ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu boleh ada sesi diskusi ya, ada sesi diskusi. Di sini akan dibantu oleh Mbak Intan, Pak Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Ya, baik, baik. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. monitor Mbak Intan. Iya, halo. Ya, Mbak Intan suaranya kecil sekali. Oke, halo. Apakah sudah terdengar, Bu? Sudah jauh lebih besar sih, tapi coba boleh diulangi Mbak Intan. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Rauf, di sini sudah ada Mbak Intan yang akan moderator untuk regulasi, ya, akan dibantu sama Mbak Intan. Baik, Bapak dan Ibu silakan absen, jangan lupa absen untuk materi pertama regulasi kepada Pak Abdul Rauf dan Mbak Intan dipersilakan. terima kasih banyak Bu Ayi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan nama saya Intan Aistitoa selaku moderator dari Hala Institute untuk materi pertama yaitu tentang regulasi. Untuk Bapak Abdul Rauf, untuk sesi tanya jawab, apakah mau ketika di akhir atau ketika menyampaikan materi? Ketika di akhir aja ya, Mbak ya. Ya, Oke, nanti siap. saya sampaikan dulu, setelah itu kita diskusi. Ya, Oke, siap. ya. Siap. Begitu ya Bapak Ibu untuk materi bisa disampaikan setelah materi selesai disampaikan oleh Pak Abdul Rauf, waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Terima kasih, Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, saya Abdul Rauf dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal, Deputi Bidang Pembinaan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Di sini saya akan menyampaikan ya materi terkait dengan regulasi ruang lingkup dan juga tanggung jawab serta tugas penyelia halal ya. Pada kesempatan pelatihan penyelia halal mikro kecil reguler ya SPPG ya. Mungkin sebelum saya menyampaikan materi ini, izin saya share materinya ke chat Zoom saja ya Bapak Ibu, biar bisa di apa namanya di diperhatikan Bapak Ibu ya, tidak hanya melalui share screen saya. Ini saya share ya. Dan mohon izin mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau nanti di tengah-tengah jalan ketika saya menyampaikan materi ada suara yang kurang jelas atau mungkin suara bising atau berisik atau kurang jelas ya, atau ya bentuk apapun itu, tolong sampaikan aja ya Bapak Ibu, atau mungkin dari Bintan moderator tolong sampaikan aja ya, nanti mungkin saya akan bergeser sedikit tempatnya karena kebetulan saya lagi ada di ruangan kerja yang kebetulan nggak sedikit orangnya, jadi mohon maaf mungkin nanti kalau agak sedikit berisik ya. Ini udah saya share ya Bapak Ibu untuk materinya, bisa dicek. Ini saya langsung share screen saja. Ya, materi kali ini yang pertama ini ya terkait regulasi ruang lingkup jaminan produk halal dan juga tugas serta tanggung jawab penyelia halal. Di mana ini adalah materi dasar sebenarnya ya terkait dengan regulasi. Yang nantinya selanjutnya juga akan ada materi-materi terkait konsep halal haram, terus juga materi teknis terkait dengan standar kompetensi kerja penyelia halal, itu nanti akan lebih teknis ya, semakin mengerucut. Adapun materi ini terkait dengan kebijakan regulasi dan juga tanggung jawab penyelia halal ya, secara gambar umum untuk memberikan materi pengantar ya mungkin kepada Bapak Ibu sebelum nanti lebih jauh terkait dengan materi teknis penyelia halal.
Hmm. Sebentar ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bagian regulasi, ini sedikit ya, walaupun ini sebenarnya materi nanti sudah akan disampaikan ketika konsep halal haram, cuman di sini mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan ya kenapa sih uh, ada kebijakan atau regulasi terkait dengan di Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya. Bahwa di Undang-Undang JPH itu disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Mengapa sih di Indonesia itu wajib disertifikasi? Ada sertifikat halal ya. Ketika ada produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan. Nah, itu sebenarnya tidak jauh atau dasarnya adalah ya ajaran dari agama kita ya, agama Islam ya. Itu merupakan ajaran agama Islam yang diambil nilai-nilai kebaikannya ya, nilai-nilai kebaikannya itu di mana di dalam surat Al-Baqarah ya 168 ya dalam ayat itu disebutkan yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, ini adalah dasar uh, paling dasar ya terkait dengan seruan untuk mengkonsumsi ya ajakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan toib halal dan juga baik ya seperti itu. Dan sini dari ayat ini yang menarik adalah seruannya bukan untuk umat muslim saja, bukan untuk golongan tertentu saja, bukan golongan untuk orang yang mutakin ya, kan ada golongan orang muslim, kemudian ada mukmin, mutakin, tapi disebutkan ya ayuhan nas, manusia, ajarannya ke manusia, artinya tidak memandang dari suku apakah dia, budaya apakah dia, agama apakah dia, tapi diajak untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Pasti ada asal usulnya mengapa ini ada ajakan ya di dalam ajaran Islam untuk mengonsumsi makanan halal dan juga baik. Terus coba kita sedikit gali ya. Lagi di surat yang lain itu disebutkan Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi dan seterusnya. Yang intinya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini bahwa karena ya sebenarnya sudah ada kategori terkait makanan tidak yang tidak halal ya atau haram untuk dikonsumsi seperti misalkan bangkai, darah, daging babi dan juga daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah seperti misalkan dicekik, dipukul, jatuh, uh, ditanduk atau diterkam. Jadi matinya itu bukan karena disembelih ya, dan sesuai dengan syariat. Itu masuk kategori tidak halal atau haram ya untuk dikonsumsi. Mungkin Bapak Ibu kalau mungkin orang yang di bagian yang di bidang sains atau mungkin biologi atau biasa di laboratorium pasti mengetahui mengapa jenis-jenis makanan atau ya bagian ini bangkai darah daging babi dan segalanya itu tidak boleh atau haram untuk dikonsumsi. Mungkin Bapak Ibu bisa cek lah di googling atau mungkin ChatGPT mengapa jenis-jenis bangkai darah daging babi ini tidak baik untuk dikonsumsi. Pasti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya itu kurang lebih karena penyebabnya adalah isu kesehatan gitu. Karena kalau dikonsumsi seperti bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa melalui proses yang sesuai dengan hukum syariat, seperti tercekik ya matinya, dipukul, jatuh, atau diterkam, itu ada eh, hal yang tidak baik ya untuk dikonsumsi dari sisi kesehatan. Itu semua pasti dasarnya itu. Makanya di dalam Al-Quran sangat jelas diharamkan untuk konsumsi bangkai darah daging babi seperti itu. Bahkan mungkin silakan Bapak Ibu kalau mau cari penelitian ya terkait dengan jenis-jenis ini ya, apakah baik untuk dikonsumsi atau tidak, silakan Bapak Ibu cari. Atau nanti mungkin pada saat materi konsep halal haram bisa Bapak Ibu tanyakan ke materinya, mengapa ini kok tidak halal seperti itu. Pasti semua dasarnya adalah karena isu kesehatan seperti itu.
Nah, begitupun terkait dengan ditetapkannya ya kewajiban sertifikasi halal di Indonesia ya terhadap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib sertifikat halal karena emang awal mulanya adalah berasal dari isu kesehatan ya di mana asal usul ya itu sudah ada sejak tahun 76 Bapak Ibu di mana pada saat itu sudah ada SK Menteri Kesehatan ya tahun 76 terkait dengan ketentuan untuk pelabelan makanan yang mengandung non halal seperti mengandung babi. Itu sudah mulai ada pengklasteran yang mengandung babi ya seperti itu. Nah, itu sudah ada pengklasteran artinya saat itu Kementerian Kesehatan sudah peduli terhadap makanan-makanan yang dikategorikan di dalam Al-Quran seperti mengandung babi. Kemudian di tahun 85 itu semakin diperjelas lagi. Kalau sebelumnya kan hanya pelabelan untuk makanan yang mengandung babi ya atau non halal. Nah, tahun 85 itu ada ketentuan melalui surat keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama ya itu ada ketentuan terkait dengan pencantuman tulisan halal pada label makanan gitu. Nah, itu semakin memperjelas lagi. Oh, ini makanan yang mengandung babi nih labelnya nih karena sudah ada ketentuan oleh SK Menteri Kesehatan waktu tahun 76 saat itu ya. Kemudian semakin diperjelas lagi untuk memberikan kepastian ya. Ini produk yang halal ini sudah pasti halal. Nah, ada ketentuan juga pencantuman tulisan halal ya. Tapi pada saat itu memang tidak ada atau bahkan tidak ada kewajiban yang hanya untuk pelabel saja, tapi tentunya sudah melalui proses verifikasi, validasi atau apa namanya pemeriksaan ya terkait dengan bahan-bahan yang digunakan terhadap suatu produk seperti itu. Namun tidak sedetail saat ini ya. Kemudian dalam berjalannya waktu ternyata masih ada juga ditemukan ya pada tahun 88 itu ditemukan ya beredar di beberapa produk makanan minuman seperti susu ya dan makanan lainnya itu ditemukan adanya lemak babi pada beberapa produk dan hal ini menjadi perhatian publik di antaranya secara umum ya tentu untuk umat muslim ya adapun dari kalangan ulama juga mengkhawatirkan hal tersebut sehingga atas dasar kekhawatiran hal tersebut di tahun 85 berdirilah namanya lembaga sertifikasi halal. Tapi pada saat itu non pemerintah ya. Namanya adalah LPPOM MUI. Saat itu berdasarkan inisiatif dari ulama ya didirikan namanya lembaga sertifikasi halal ya LPPOM MUI yang mana ketika pelaku usaha produk makanan minuman ingin mengajukan sertifikat halal bisa melalui LPPOM MUI. Tapi pada saat itu memang sifatnya hanya volunteer, sukarela saja. Uh, jadi tidak diwajibkan. Silakan pelaku usaha yang ingin mengajukan, yang ingin memberikan apa ya nilai tambah kepada konsumen untuk terkait dengan produknya sudah dipastikan halal ya. Memberikan kepastian kepada konsumen, silakan bisa mengajukan pada saat itu. Dan proses sertifikasi halalnya pun semua itu langsung kewenangannya di LPPOM MUI, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan audit segala macam sampai terbitnya adalah LPPOM MUI. Dan kemudian seiring berjalannya waktu juga, em, karena semakin meningkatnya ya kesadaran masyarakat ya, maka pemerintah dalam hal ini eh, apa namanya turut terlibat juga dalam rangka menetapkan ya kebijakan terkait dengan namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu di tahun 2014 diterbitkannya diterbitkanlah Undang-Undang 33 nomor 33 ya 2014 tentang jaminan produk halal di mana uh, dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagaimana nanti tadi yang saya sampaikan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, sejak diterbitkannya Undang-Undang 33 2014 ini, maka uh, sifat yang tadinya hanya sukarela ya, sertifikasi halal itu atau volunteer menjadi wajib bagi produk ya, produk makanan, minuman dan sebagainya. Dan itu ada
penahapan-penahapannya ya, karena memang sudah ditentukan terkait dengan kewajiban sertifikasi hal ini. Nah, nah, itu tadi ya. Dan dalam rangka di dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, yang awalnya itu penyelenggaranya atau pelaksananya ya, jaminan produk halal itu menjadi kewenangan LPPOM MUI sejak terbitkannya Undang-Undang 33 2014, maka kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal itu berada uh, dan menjadi tanggung jawab kewenangan pemerintah ya dalam ini di, diberikan amanah kewenangannya uh, lewat badan yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, didirikan di tahun 2017. Pada saat itu memang BPJPH berada di bawah Kementerian Agama seperti itu, yang memiliki tugas tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk halal. Salah satunya adalah dalam menerima pendaftaran sertifikat halal sampai dengan penerbitan sertifikat halal. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan eh, apa namanya, peran Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM ya di sini ya. Nah, kalau sebelumnya ketika sertifikasi halal itu di apa namanya menjadi kewenangan LPPOM umum, semua itu menjadi kewenangan full LPPOM umum sejak diterbitkannya Undang-Undang 33 2014, maka kewenangan penyelenggaraan jaring produk halal itu menjadi kewenangan BPJPH, tapi tidak melupakan peran dari ulama ya. Majelis Ulama Indonesia tetap dilibatkan dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk ya. Nah, itu MUI. Adapun LPPOM-nya, jadi sejak apa namanya ada kewenangan terkait dengan penyelenggaraan jamin halal menjadi kewenangan BPJPH, LPPOM MUI itu tetap dilibatkan LPPOM, tapi hanya saja mereka secara entitas dipisahkan. Jadi untuk ulamanya itu melalui Komisi Fatwa MUI, sedangkan untuk saintisnya yang akan mengaudit, memeriksa kehalalan produk ya oleh auditor halal orangnya itu tetap ada namanya LPPOM. Jadi bukan lagi LPPOM ini terpisah, ada LPPOM, ada Komisi Fatwa MUI seperti itu. Dan LPPOM ini menjadi bagian ya dari lembaga pemeriksa halal, dan saat ini sudah ada lembaga pemeriksa halal yang terakreditasi. Saya kurang update ya jumlahnya. Kalau tidak salah ada 130 lembaga pemeriksa halal yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti ada di slide berikutnya ya Bapak Ibu terkait dengan sebaran lembaga pemeriksa halal yang menjadi tugas dalam pemeriksaan atau audit di lapangan ya dalam proses sertifikasi halal. Nah, kemudian tadi ya dalam menerima pendaftaran itu BPJPH, yang menerbitkan juga BPJPH, tapi dalam proses sertifikasi halalnya melibatkan untuk pemeriksaan atau audit di lapangannya oleh lembaga pemeriksa halal, salah satunya LPPOM, yang menetapkan kehalalan atau fatwa itu tetap Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Nanti akan saya jelaskan di saat berikutnya ya. Dan kemudian dalam rangka menjalankan amanah ya terkait dengan kewajiban sertifikasi halal, pemerintah dalam hal ini telah menetapkan juga terkait dengan tahapan-tahapan untuk kewajiban sertifikasi halal ya, di mana sudah berlaku ya, sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2021, tapi masa tahap pertama ini sudah dimulai di 2024 ya, sampai nanti di tahap kelima itu di 2039 untuk penerapan kewajiban sertifikasi halal. Nah, dalam rangka akselerasi percepatan untuk uh, kewajiban sertifikasi halal yang merata ya terhadap seluruh jenis produk yang masuk kategori kewajiban sertifikasi halal, maka secara struktur organisasi BPJPH yang tadinya di bawah Kementerian Agama, berdasarkan Perpres 153 2024, BPJPH eh, naik tingkatan levelnya, yang tadi di bawah Kementerian Agama langsung setingkat Kementerian Agama atau setingkat dengan kementerian lainnya. Jadi menjadi lembaga pemerintah non pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres 153 2024, sehingga uh, dengan adanya
apa namanya, secara struktur organisasi BPJPH langsung bertanggung jawab Presiden itu dalam rangka mempercepat akselerasi percepatan sertifikasi halal ya terhadap produk-produk yang masuk kategori kewajiban sertifikasi halal itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk regulasi atau pedoman yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan ya terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, khususnya terkait dengan tugas tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyelia halal ya, itu silakan Bapak Ibu bisa cek ya, bisa browsing. Insya Allah sudah ada ya, kalau Bapak Ibu langsung googling seperti Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal, itu bisa Bapak Ibu akses ya. Kemudian sebagai pelaksananya dari Undang-Undang 33 itu ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, ini mungkin beberapa yang saya sampaikan, ini beberapa regulasi yang sekiranya penting untuk dijadikan pedoman ya. Tadi Undang-Undang 33 2014, kemudian PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 33 ya. Kemudian ada juga terkait dengan eh, profesi Bapak Ibu sebagai penyelia halal ya. Profesi Bapak Ibu sebagai penyelia halal ini sudah eh, terstandarkan ya melalui Kementerian Tenaga Kerja atau melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja ya, SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional penyelia halal. Artinya sudah diakui sebagai pekerjaan profesi ya untuk memastikan kehalalan produk di suatu produk yang telah tersertifikat halalnya penyelia halal. Kemudian ada juga terkait dengan mana jenis produk yang wajib bersertifikat halal itu Bapak Ibu bisa cek di keputusan Menteri Agama ya. Walaupun memang saat ini BPJPH tidak lagi di bawah Kementerian Agama, namun beberapa regulasi terkait dengan peraturan, keputusan Menteri Agama itu masih mengacu ya. Beberapa regulasinya mengacu masih berlaku ya untuk keputusan atau peraturan Menteri Agama ya. Karena memang secara struktur kami memang berpisah, tapi secara apa namanya koordinasi terkait dengan dukungan untuk percepatan sertifikasi halal antara BPJPH dan Kementerian Agama masih tetap terjalin kerjasama dan koordinasinya ya. Kemudian tadi untuk produk yang wajib bersertifikat halal jenis produknya bisa dicek melalui KMA Keputusan Menteri Agama ya 944 2024 tentang perubahan dari KMA sebelumnya 748 2021. Itu terkait dengan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian juga ada eh, bahan yang dikecualikan ya dari sertifikasi halal ya. Itu bisa dicek juga melalui keputusan Menteri Agama nomor 1360 2021 terkait dengan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Nah, adapun peraturan atau keputusan Kepala BPJPH yang bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu ya untuk mendukung atau menunjang profesi Bapak Ibu sebagai penyedia halal di antaranya yang terbaru. Ada ini saya melampirkan peraturan BPJP terbaru ya, nomor 2 2006 tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi di Perban 2 nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya ya terkait dengan jenis pelanggaran. Artinya ketika produk sudah mendapatkan sertifikat halal, tidak menutup kemungkinan akan ada pengenaan sanksi administratif seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap harus diperhatikan jangan sampai terkena pelanggaran sanksi administratif ya, walaupun sudah terbit sertifikat halalnya. Kemudian juga terkait dengan penerapan sistem jaminan produk halal ya sebagai manual book pelaku usaha yang telah terbit ya sertifikat halal terhadap produk yang sudah terbit sertifikat halalnya itu Bapak Ibu bisa melihat acuan atau pedomannya melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 terkait dengan kriteria sistem jaminan produk halal. Tim ini juga mungkin akan disampaikan secara teknis juga di materi berikutnya ya terkait dengan bagaimana cara menyusun manual CPH seperti ini.
Kemudian regulasi-regulasi lainnya silakan Bapak Ibu terkait dengan manual ECP juga beberapa sudah ada yang terkategorikan ya manual ECP-nya. Kalau Bapak Ibu ini kan mikro kecil ya bisa dicek di Kepkaba 48 2024. Nah, adapun terkait dengan jasa penyembelihan ini kalau yang sebelumnya 49 2024, namun informasinya akan ada perubahan ya, sedang ada penyusunan untuk perubahan manual SPH jasa penyembelihan ruminansia. Nanti mungkin kita tunggu saja ya Kepkaba terbarunya untuk ruminansia. Dan nah mungkin itu ya Bapak Ibu untuk pedoman terkait dengan pedoman regulasi yang bisa dijadikan acuan bagi Bapak Ibu sebagai penyelia halal dalam menunjang pekerjaan sebagai penyelia halal. Hmm. Nah ini uh, terkait dengan kebijakan ya kewajiban sertifikasi halal ya. Di mana tadi sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 33 2014 itu memang sangat jelas ya terkait dengan kewajiban sertifikasi halal nya di pasal 4 ya bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Pertanyaannya ya ya apa namanya mengapa kok perlu ada sertifikat halal ya kalau merujuk pada historis karena memang ajaran agama kita menginstruksikan ya untuk kita semua untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik bahkan tidak hanya untuk umat muslim tapi kepada seluruh umat manusia juga. Nah, dari sisi kesehatan itu adalah penyebab, bukan penyebab apa namanya, asal usul mengapa tidak boleh kita mengonsumsi makanan non halal karena ada apa namanya resiko kesehatan yang bisa kita tanggung kalau kita mengonsumsi makanan yang tidak halal. Adapun dari sisi-sisi eh, regulasi ya terkait dengan sertifikat halal ya. Ketika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal, ya itu merupakan eh, apa namanya suatu kepastian hukum ya terhadap suatu kehalalan produk ya karena eh, pasti masyarakat atau konsumen eh, akan apa ya lebih percaya ketika suatu produknya itu sudah ada eh, ya sertifikat halalnya. Buktinya melalui apa? Kalau di kemasan melalui label halal pada produk kemasannya seperti itu sehingga masyarakat lebih eh, percaya untuk mengkonsumsi makanan atau produk yang diproduksi oleh Bapak Ibu nanti yang sebagai penyelia halal ya, bertanggung jawab sebagai penyelia halal. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana dengan produk yang mengandung atau saudara-saudara kita yang sekiranya mungkin masih mengkonsumsi makanan yang non halal seperti masih mengkonsumsi makanan babi atau mungkin mengkonsumsi makanan ya darah ya kalau di daerah-daerah tertentu ya yang memang menurut kepercayaannya masih apa namanya mengkonsumsi makanan yang mengandung darah. Nah, itu tetap diperbolehkan untuk masuk beredar dan diperjualbelikan di Indonesia itu tetap boleh. Tapi ada eh, persyaratannya harus ada keterangan yang menunjukkan bahwa produknya ini tidak halal. Seperti itu. Jadi memang ada apa namanya toleransi ya. Jadi tidak serta-merta tidak boleh produk dari luar negeri bahkan masuk Indonesia itu diperjualbelikan kalau mengandung babi atau mungkin alkohol. Nah, itu tetap boleh masuk beredar dan diperjualbelikan ya di Indonesia itu tetap boleh tapi harus ada penjelasan keterangan tidak halal. Nah, bentuknya seperti apa keterangan tidak halal itu? Kebetulan saat ini BPJP memang sedang menyusun ya terkait dengan ketentuan pelabelan untuk keterangan tidak halal. Namun dari uh, beberapa informasi yang kami terima ya dari bagian standar, yaitu keterangan tidak halal itu ada dua. Ya. Pertama itu ketika suatu makanan minuman itu mengandung uh, babi, itu diberikan keterangan pada label itu mengandung babi. Adapun untuk jenis makanan atau minuman yang mengandung ya uh, bahan alkohol itu dikasih keterangan non halal seperti itu. Ada dua kategori pelabelan. Nah, itu nanti mungkin kita tunggu saja terkait dengan ketentuan yang terbit ya, dari BPJP yang seperti itu.
Nah, ini adalah penerapan kewajiban sertifikasi halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, di mana saat ini memang ada 5 penahapan ya terkait dengan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana slide sebelumnya yang telah saya sampaikan. 5 tahapan ini, di tahapan pertama itu sudah jalan ya, artinya sudah berlaku di 17 Oktober di 2024. Itu penahapannya untuk makanan minuman, jasa hasil pembelian, bahan baku, tambahan pangan, penolong untuk produk makanan minuman ya. Untuk skalanya itu usaha mikro kecil ya itu sudah wajib memiliki sertifikat halal seperti itu. Dan di tahun 2002 ini itu masuk tahap kedua Bapak Ibu untuk penerapan kewajiban sertifikasi halal. Di 2026 ini kewajibannya itu penerapannya selain yang diwajibkan di 2024 ya untuk mikro kecil, makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, di 2026 ini ditambah dengan produk eh, obat tradisional dan suplemen, kosmetik, produk kimiawi, rekayasa genetik, dan ada juga barang gunaan seperti misalkan pakaian yang kita pakai yaitu sudah masuk dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal nanti di 17 Oktober di 2026. Sedangkan skala usahanya untuk di 2026 ini ditambah lagi untuk skala usaha menengah besar ya dan juga luar negeri untuk impor juga masuk untuk penahapan tahun ini untuk kewajiban sertifikasi halal. Dan seterusnya nanti di 2029 ada, 34 ada juga, sampai nanti ujungnya di 2039. Lalu bagaimana jika ditemukan ya? Contohnya di 2024 kemarin ya, jika ditemukan masih ada ya. Mohon maaf, saya tadi kebalik ya menyampaikannya. Mohon maaf, di 2024 itu skala usahanya untuk menengah besar, di 2026 itu untuk mikro kecil ya Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pelanggaran ya, pelanggaran sanksi ya, jika ditemukan misalkan saat ini kan sudah berlaku adalah untuk pelaku usaha makanan minuman yang skalanya menengah besar ya. Jika ditemukan pelanggaran ya, itu siap-siap akan ada sanksi yang diterima oleh pelaku usaha tersebut. Sanksinya apa saja? Itu berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, bahkan sampai dengan penarikan barang dari peredaran. Nanti untuk jenis pelanggaran yang ada di slide berikutnya Bapak Ibu itu sudah sangat detail, ada 13 jenis pelanggaran ya bagi pelaku usaha ya. Kemudian ini ada 3 kategori yang apa namanya jenis wajib sertifikasi halal, tidak wajib, dan juga jenis ketiga adalah yaitu tidak wajib sertifikasi halal, namun harus diberi keterangan tidak halal pada produk kemasannya seperti itu. Jadi terkait dengan kewajiban sertifikasi halal itu tidak semua bisa dimasukkan dalam kategori wajib ya seperti itu. Nah, untuk melihat kategori-kategori tersebut, itu bisa Bapak Ibu cek di Keputusan Menteri Agama untuk yang wajib dalam produk yang bersertifikat halal ya. Itu yang bisa dicek ya di KMA 748 2021. Kalau itu untuk khusus yang non makanan minuman. Kalau untuk yang makanan minuman ada KMA terbaru di 944 2024. Nah, apa saja contohnya? Seperti itu pelaku usaha restoran, kaki lima, dan produk yang sudah melalui proses pengolahan itu wajib mengajukan sertifikasi halal atau memiliki sertifikat halal. Kemudian untuk kategori dua itu tidak wajib sertifikasi halal, artinya dia sudah jelas halal, ya sudah pasti halal secara alami. Nah, itu bisa Bapak Ibu cek ya itu melalui KMA 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Contohnya seperti apa? Buah-buahan yang belum melalui proses pengolahan, artinya benar-benar buah. Contohnya jeruk itu belum melalui proses pengolahan, itu tidak wajib sertifikasi halal. Telur yang belum dipecahkan atau diolah, itu juga tidak wajib bersertifikat halal. Sayuran juga sama, itu tidak wajib bersertifikat halal. Itu bahan-bahan yang tidak perlu ada memiliki sertifikat halal. Nah, yang kategori ketiga yang sempat sudah saya sampaikan yaitu uh, sudah jelas-jelas tidak halal ya.
kategorinya, tapi perlu ada pelabelan keterangan tidak halal pada produk kemasannya ya, atau bisa mudah dilihat oleh konsumen bahwa produknya ini mengandung non halal seperti yang mengandung babi, alkohol ya, dan jenis-jenis lainnya ya yang masuk kategori tidak halal itu wajib dicantumkan keterangan tidak halal. Nah, kemudian kewajiban pelaku usaha ya. Ini terkait dengan kewajiban pelaku usaha, memang ketika akan mengajukan pendaftaran sertifikat halal, ya, BPJPH, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan pelaku usaha ya, ketika akan mengajukan atau proses sertifikasi halal. Pertama, itu tentu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Ini dalam hal nanti ya ketika akan mengajukan nanti pasti pelaku usaha melalui penyelia halalnya tentu akan diminta untuk memberikan informasi bahan, proses produk seperti apa, alur sebagaimana itu harus diberikan informasinya secara jelas, benar dan juga jujur. Kemudian memisahkan lokasi, tempat, alat, alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusian, penjualan, dan penyajian ya jika memang memproduksi produk yang eh, tidak halal. Jadi ada dua kategori, yaitu memproduksi produk yang halal dan tidak halal. Itu wajib dipisahkan antara lokasi, tempat, dan alatnya. Yang ketiga, ini terkait dengan personilnya. Wajib memiliki yang namanya penyelia halal. Ini Bapak Ibu saat ini merupakan suatu proses untuk apa ya memenuhi kebutuhan secara administratif ya untuk mendaftarkan produknya agar nanti memiliki sertifikat halal. Nah, penyelia halal ini adalah personil yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal, yang bertanggung jawab penuh ya terhadap kehalalan produk agar terjaga konsistensinya terkait bahan maupun proses produknya. Yang keempat, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Ini jika mungkin pada saat nanti audit pemeriksaan ada beberapa bahan atau alur yang tidak sesuai yang menurut pemeriksa ya atau auditor halal tidak sesuai, nah, itu wajib dilaporkan perubahannya ke BPJPH. Ini adalah kewajiban pelaku usaha ketika akan mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat halal. Ada 4 ya. Dan dari 4 poin ini, eh, karena orang yang paling paham yang memiliki wawasan terkait dengan kehalalan produk adalah Bapak Ibu sebagai penyelia halal, karena akan mengikuti pelatihan ini, pasti akan diberikan tanggung jawabnya kepada Bapak Ibu sebagai penyelia halal ya. Nah, jadi uh, walaupun memang menjadi kewajiban pelaku usaha, tapi nanti biasanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada penyedia halal. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan 4 poin ini ketika akan mendaftarkan sertifikat halalnya. Nah, begitupun ketika produk yang sudah memiliki sertifikat halal, ada beberapa hal yang perlu wajib ya diperhatikan oleh pelaku usaha. Dan lagi-lagi pasti tanggung jawabnya kepada penyelia halal. Karena penyelia halal sebenarnya tidak hanya sebagai syarat administratif ya untuk personilnya ketika akan mengajukan pendaftaran, tapi ketika sudah terbit sertifikat halal, penyelia halal memiliki tugas tanggung jawab dalam rangka menjaga kehalalan produk, baik itu bahannya, prosesnya, alur segala macam, itu menjadi tanggung jawab penyelia halal. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan kewajiban pelaku usaha ketika sudah terbit sertifikat halal dan akan menjadi tanggung jawab penyedia halal juga. Yang pertama, dalam hal mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ini wajib dicantumkan. Kemudian, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Itu sudah pasti. Menjaga kehalalan produk. Itu kewajiban pelaku usaha yang secara teknis pasti akan ditanggung jawabkan kepada penyelia halal. Nah, poin ketiga ini sama ketika akan mengajukan ya, memisahkan lokasi, tempat, dan juga alat ya. Alat-alatnya jika memang ketika suatu produksi itu memang ada produksi antara yang ada jenis produksi yang mengandung jenis produksi yang tidak halal seperti itu aja dipisahkan. Kemudian yang keempat, memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan atau proses produk halal.
Nah, ini juga menjadi apa namanya kewajiban pelaku usaha yang akan menjadi tanggung jawab penyedia halal juga dalam rangka jika ada perubahan komposisi bahan. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan ini juga sama. Ketika ada perubahan itu pelaku usaha wajib untuk memperbarui sertifikat halal dan juga melaporkan tentunya komposisi bahannya kepada BPJPH. Nah, kelima poin ini adalah kewajiban pelaku usaha yang tentunya nanti secara teknis akan menjadi tanggung jawab penyedia halal. Lalu bagaimana jika hal-hal ini tidak dilaksanakan? Itu lagi-lagi ya, kalau kita merujuk ya kepada peraturan BPJPH nomor 2 2026 yang terbaru, siap-siap ada sanksi Bapak Ibu. Misalkan tidak mencantumkan label halal, itu ada sanksinya, sanksi administratifnya. Nanti ada slide berikutnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah cek ya dari slide saya yang sudah saya share di chat Zoom. Betul. Ini contoh sertifikat halal yang nanti akan diberikan kepada pelaku usaha ya. Oke, mohon maaf, ini contoh sertifikat halal yang sebelumnya yang pada saat BPJP masih di bawah Kementerian Agama ya. Jadi masih ada logo Kemenaknya di sini di tanda tangan elektroniknya. Tapi yang jelas isinya masih sama, Bapak Ibu, terkait dengan sertifikat halal itu yang menerbitkan adalah BPJPH ya. Tentu setelah melalui proses audit, pemeriksaan, dan juga tentunya melalui proses penetapan fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Dan sertifikat halal ini uh, berlaku seumur hidup. Jadi tidak ada masa berlakunya dengan syarat ya tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses halal. Dan sifatnya sertifikat halal ini bentuknya digital ya Bapak Ibu karena sudah ada tanda tangan elektroniknya, jadi bisa dicek terkait dengan keaslian dari sertifikat halal, tidak bisa dimanipulasi dan diunduh ya melalui aplikasi Si Halal melalui akun pelaku usaha. Jadi langsung bisa di-download, diunduh melalui akun pelaku usaha. Dan sertifikat yang terbit itu hanya untuk satu jenis produk. Kemudian ini tadi ya untuk jenis produknya bisa dicek di Keputusan Menteri Agama ya 748 atau 944 terkait dengan produk yang wajib sertifikat halal. Ini logo halal ya Bapak Ibu ya. Logo jadi ada namanya logo halal, ada label halal seperti itu. Uh, Kalau logo halal itu karakternya memang tidak ada nomor ID sertifikat halal, hanya menampilkan oh ini logo halal yang saat ini berlaku. Yang sebelumnya memang kan logo halal itu adalah dari MUI ya, tapi sepertinya ini kan sudah ditetapkan dari tahun 2022 untuk logo terbaru ya, terbaru logo halal Indonesia. Seharusnya dari pelaku usaha sudah kecil sekali kemungkinan masih mencetak logo halal MUI yang lama ya, karena ini sudah berjalan sekitar 4 tahun ya, kurang 4 tahunan ya Bapak Ibu. Seharusnya pelaku usaha sudah mulai mencetak logo halal Indonesia yang terbaru. Nah ini untuk label halalnya, label halal yang berlaku ya, tapi saat ini memang ya berlaku itu untuk yang warna ungu ya, ungu, putih dan hitam putih ya. Seperti itu. Nah, karakter dari label halal ini itu kalau tadi logo itu tidak ada frame-nya dan tidak ada nomor ID sertifikat halalnya. Kalau di label halal itu ada nomor ID sertifikat halal dan juga frame-nya seperti itu ya. Dan label halal itu nanti Bapak Ibu sama bisa diunduh melalui akun pelaku usaha di aplikasi Si Halal seperti itu. Kemudian terkait dengan ketentuan dalam pencantuman label halal. Hmm. Tadi disebutkan ya di slide sebelumnya bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah dalam hal mencantumkan label halal. Nah, pencantuman label halal pun itu juga ada ketentuannya. Uh, yang jelas ketentuannya adalah uh, label halal itu harus mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dihapus atau dilepas ataupun dirusak ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan untuk pencantuman label halal itu ada pengecualiannya ya. Di antaranya
Untuk misalkan dalam produk kemasan yang sangat kecil seperti permen ya, itu kan tidak mungkin bisa dilihat, ya mungkin kelihatan tulisan halal Indonesia-nya, logonya, tapi tidak kelihatan nomor air di sertifikat halalnya. Nah, itu tidak memungkinkan, maka dikecualikan untuk pencantuman label halal. Jadi cukup dicantumkan dalam produk kemasan yang saja, seperti itu. Nah, ini adalah jenis pelanggaran ya, sanksi administratif ya kepada pelaku usaha yang baru saja ditetapkan oleh PCPH ya. Salah satunya terkait dengan jenis atau sanksi pelanggaran kepada pelaku usaha. Ada 13 jenis pelanggaran yang bisa diperhatikan ya bagi pelaku usaha, jangan sampai terjadi tentunya, di antaranya seperti tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Seperti tadi ya, di 2024 itu kan sudah wajib untuk mikro kecil makanan minuman, tapi ternyata, mohon maaf, menengah besar 2024. Nah, jika ditemukan uh, masih ada yang belum memiliki sertifikat halal, ya siap-siap akan ada sanksi yang menghampiri pelaku usaha tersebut. Sanksinya bisa mulai dari peringatan tertulis sampai dengan penarikan barang dari peredaran ya. Kemudian yang kedua, tidak memberikan informasi secara benar, jelas, jujur pada saat permohonan sertifikasi halal, itu juga ada sanksinya. Bahkan sanksinya itu kalau di dalam regulasi peraturan BPJPK langsung denda administratif sampai dengan pencabutan sertifikat halal ya. Tapi di dalam regulasi juga disebutkan bisa juga terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebelum dikenakan denda administratif atau pencabutan. Kemudian tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat ketika memang memproduksi produk yang non halal ya. Itu juga langsung sanksinya itu denda administratif sampai dengan pencabutan sertifikat halal. Kemudian tidak memiliki penyelia halal, itu juga sama, denda administratif sampai dengan pencabutan, tapi bisa dikenakan peringatan tertulis terlebih dahulu. Kemudian, nah jadi ini penyelia halal ya, oh iya ini terkait dengan penyelia halal ya, memang ya walaupun ya pastilah ketika terbit sertifikat halal, pasti nanti di manual SCPH sudah jelas ada penetapannya. SK penetapan penyelia halal Bapak Ibu misalkan ya, namanya. Tapi nanti mungkin dari tim, kebetulan di BBJPH itu ada namanya tim pengawas jaminan produk halal, ada tugas secara regulasi pengawasan berkala, mungkin dari tempat Bapak Ibu menjadi objek pengawasan ya secara berkala, ditemukan nauzubillah misalkan walaupun di manual ECPH itu tertulis namanya Bapak Ibu sebagai penyelia halal, tapi ketika pengawasan tidak ada penyelia halalnya, nah siap-siap ada sanksi juga Bapak Ibu karena tidak ada di tempat penyelia halal. Artinya dari sisi produk yang telah mendapatkan sertifikat halal tidak selalu dijaga ya, apa namanya, prosesnya, bahan-bahannya oleh penyelia halal karena tanggung jawabnya ada di penyelia halal seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kemudian tidak tidak melaporkan komposisi perubahan bahan juga sama. Kalau ini sanksinya bertahap ya Bapak Ibu, mulai dari peringatan tertulis, administratif, pencabutan sampai penarikan. Begitupun terkait dengan tidak mencantumkan label halal ya. Tidak mencapai label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halal juga sama. Ini berjenjang ya Bapak Ibu. Tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, artinya eh, tidak sesuai, tidak konsisten dengan manual dokumen ECPH yang telah disusun pada saat pengajuan. Misalkan ada tambahan bahan atau mungkin ada tambahan menu. Nah, itu tidak konsisten artinya. Nah, itu siap-siap juga ada sanksi. Sanksinya apa? Itu tadi kalau di poin 7 ini sanksinya adalah denda administratif sampai dengan pencabutan. Kemudian tidak memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan juga sama. Tidak menerapkan sistem jaminan produk halal juga sama ada sanksinya. Dan jenis-jenis pelanggaran lainnya silakan Bapak Ibu bisa dicek ya, jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan ya terhadap pelanggaran tersebut. Terkait dengan pengajuan sertifikasi halal ya, di mana eh, BPJPH ya memiliki merupakan lembaga pemerintah lembaga pemerintah non kementerian ya yang bertanggung jawab terhadap presiden langsung ya setingkat menteri
ya ya apa namanya memiliki kewenangan dalam hal diantaranya ya menerima pendaftaran sertifikat halal, menerbitkan sertifikat halal, bahkan sampai dengan mencabut sertifikat halal. Itu salah satu kewenangannya. Tapi di luar itu juga banyak tugas tanggung jawab BPJPH ya terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas wewenangnya BPJPH itu berkoordinasi dan bekerja sama ya dengan seluruh kementerian atau lembaga atau stakeholder lainnya ya dalam penyelenggaraan JPH seperti itu. Di antaranya kalau yang kerjasama atau apa namanya mitra BPJPH itu ada namanya lembaga pemeriksa halal yang memiliki tugas dalam pemeriksaan audit ya kalau produk di lapangan untuk pengajuan reguler ya. Untuk yang Sepdikar itu ada yang namanya lembaga pendamping PPH LP3H. Adapun untuk produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia ya, itu bisa diaudit oleh namanya lembaga halal luar negeri ya di negara tersebut setelah melalui proses saling pengakuan ya atau saling berterimaan dengan BPJPH ya, itu bisa langsung masuk ke Indonesia cukup diregistrasikan itu LLM. Kemudian ada juga Komisi Fatwa MUI yang memiliki tugas dalam penetapan fatwa halal produk. Ada juga Komite Fatwa. Kalau Komite Fatwa ini ditetapkan oleh Kementerian Agama ya. Kemudian ada juga lembaga pelaksana pelatihan JPH yang memiliki tugas tanggung jawab dalam menyediakan SDM di bidang jaminan produk halal. Salah satunya adalah penyedia halal. Ya, Bapak Ibu yang saat ini sedang ikuti hal itu merupakan bagian dari lembaga pelaksana pelatihan sebagai mitra strategis BPJPH adalah menyediakan SDM di bidang JPH, salah satunya penyedia halal dan kementerian lembaga terkait lain. Nah, ini struktur organisasi yang ada di BPJPH ya. Jadi kami secara struktur ya bidang penyelenggaraan JPH secara teknis itu ada 3 kedeputian ya. Deputi bidang kemitraan dan standarisasi, deputi bidang administrasi dan sertifikasi halal, dan deputi bidang pembinaan pengawasan JPH. Dan kami juga di BPJPH memiliki 7 UPT ya, balai dan loka ya, sebagai kepanjangan tangan dari BPJPH. Saat ini baru ada di 7 balai dan 3 loka ya, di antaranya ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sulsel. Dan lokanya itu ada di Kalsel, Maluku, dan Tenggara Barat. Nah, ini untuk skema pengajuan sertifikasi halal ya. Nah, saat ini berlaku itu ada 2 skema. Pertama ada skema reguler, yang kedua adalah self-declare. Perbedaannya secara umum terkait dengan skema sertifikasi halal ini, untuk reguler ini proses sertifikasi halalnya melalui proses pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk ya oleh lembaga yang namanya lembaga pemeriksa halal. Sedangkan skala usahanya itu untuk seluruh skala usaha ya, mulai dari mikro kecil, menengah, besar, bahkan sampai luar negeri bisa mengajukan reguler. Tapi kalau luar negeri biasanya bisa melalui proses registrasi berdasarkan audit atau pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh LHLN negara setempat. Nah, kemudian produknya untuk seluruh produk barang dan jasa. Nah, pemeriksaannya adalah auditor halal. Penetapannya itu adalah Komisi Fatwa MUI atau produk halal ya. Nah, ada durasinya itu di SOP 21 hari kerja. Sedangkan Septicare perbedaannya proses sertifikasi halalnya itu uh, secara sederhana si pelaku usaha menyatakan membuat pernyataan ya bahwa produknya ini halal, tapi tidak serta-merta langsung terbit sertifikat halal. Ada namanya proses verifikasi validasi oleh lembaga namanya lembaga pendamping proses produk halal atau orangnya adalah pendamping PPH. Bedanya dengan reguler, kalau sertifikat ini memang eh, terbatas ya dari sisi skala usahanya dan produknya. Skala usahanya hanya untuk mikro kecil, produknya hanya untuk makanan minuman gitu. Dan penetapan halalnya itu melalui Komite Fatwa Produk Halal. Durasinya lebih cepat karena memang proses sertifikasinya melalui sertifikat ini itu memang sederhana. Artinya sudah jelas-jelas bahan-bahannya itu sudah jelas halal ya.
tidak ada proses ya atau resiko yang tinggi ya pengolahannya, itu bisa melalui safety clear. Nah, ini alur sertifikasi halalnya ya kurang lebih perbedaannya. Namun secara garis besar ya alurnya sama ya. Semua pendaftaran melalui BPJPH ketika akan mengajukan pendaftaran sertifikat halal ya. Yang membedakan adalah prosesnya. Di mana prosesnya kalau yang reguler itu melalui LPH yaitu pemeriksaan kehalan produk atau audit. Kalau sertifikat itu melalui lembaga pendamping PPH melalui pendamping ya. Itu prosesnya adalah verifikasi validasi terhadap pernyataan kehalalan pelaku usaha. Penetapan kehalalannya itu kalau yang reguler melalui Komisi Fatwa MUI atau bisa juga Komite Fatwa Produk Halal. Kalau yang Seplicare itu langsung kepada Komite Fatwa Produk Halal. Dan diterbitkannya itu sama melalui BPJPH semua setelah melalui proses penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu bisa cek ya untuk manual book terkait alurnya melalui scan barcode yang ada di layar. Nah, ini pengajuannya. Ya. Pengajuannya itu sudah melalui pengajuan melalui website ya ptsp.halal.co.id ya. Nanti melalui website tersebut biasanya pelaku usaha jika akan mengajukan diminta untuk membuat akun ya pelaku usahanya dan syarat untuk apa namanya terbentuknya akun pelaku usahanya itu biasanya akan diminta nomor NIB sebagai syarat untuk bisa mengakses ke tahapan berikutnya. Mungkin nanti untuk terkait digitalisasi ya penggunaan akun nanti akan ada sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk syarat dan juga dokumen yang dibutuhkan ketika akan mengajukan barang sertifikasi halal ya. Yang jelas secara persyaratan dokumen itu ada 5 dokumen yang dibutuhkan ketika akan mengajukan pendaftaran sertifikat halal. Seperti pertama surat permohonan, dua form pendaftaran, ketiga itu aspek legal yaitu seperti NIB ya, itu wajib ya. Kemudian yang keempat dokumen penyelia halal. Yang kelima adalah manual ECPH. Dari sekian dokumen ini ya kecuali dokumen penyelia halal dan aspek legal itu kedua dokumen aspek legal dan dokumen penyelia halal itu diupload. Yang lainnya itu sudah tergenerate secara sistem ya dengan pengisian langsung melalui akun pelaku usaha seperti surat permohonan itu biasanya nanti akan langsung tergenerate lembar untuk permohonannya, begitupun form pendaftarannya dan juga manual SCPH-nya itu juga sudah terotomasi ya, tergenerate. Tinggal nanti pengisiannya seperti apa. Nanti akan ada materi teknis ya terkait dengan penyusunan dokumen SCPH ya. Walaupun nanti akan diajarkan juga bagaimana menyusun dokumen SCPH secara manual ya, secara dalam bentuk file. Walaupun nanti implementasinya itu sudah melalui pengisian lewat si halal. Nah, ini terkait dengan tarif ya. Tarif ini yang jelas untuk tarif kalau secara garis besar sebenarnya ada dua. Ini kan untuk tarif yang reguler ya. Tarif itu sebenarnya garis besar ada dua. Yang pertama itu tarifnya itu untuk poin yang pertama dan kedua ya, biaya pendaftaran di BPJPH sampai dengan penerbitan dan biaya penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa. Itu poin 1 2 itu dijadikan satu biaya. Nah, sedangkan yang poin ketiga, biaya pemeriksaan LPH, itu bisa Bapak Ibu cek estimasi kalkulasinya itu melalui website kami ya untuk kalkulator biayanya melalui bpjph.halal.id/kalkulator biaya SH ya. Nah, itu di situ ada perhitungan rincinya. Nah, adapun rincian LPH biaya LPH itu ada 7 komponen. Fasilitas produksi, Mendes, biaya operasional LPH, uang harian perjalanan dinas, auditor halalnya, transport, tiket pesawat jika ada akomodasi. Nah, itu. Namun kalau untuk BLPH ini biasanya nanti silakan Bapak Ibu bisa survei atau mungkin sudah ada ya rekomendasi LPH bisa disurvei mana kira-kira biaya pemeriksaan yang bisa disesuaikan. Artinya biaya yang ditetapkan oleh BPJPH ya melalui Kepkaban 22 2020 ini tidak 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 final. Artinya ini biaya maksimal ya
unit cost tertinggi. Jadi bisa saja lebih murah, nanti bisa koordinasi dengan LPH-nya untuk mendapatkan harga terbaiknya mungkin ya seperti itu. Adapun untuk biaya nomor satu dan dua yang menjadi biaya pendaftaran terbit sertifikat halal dan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, ini ada rinciannya dikategorikan berdasarkan kategori skala usahanya. Nah, pertama itu berdasarkan nilai kecil yaitu 300.000, menengah besar 5 juta, menengah, mohon maaf, menengah itu 5 juta, besar dan luar negeri itu 12,5 juta. Nah, ini jadi ini gambaran biayanya. Nah, ini sebaran LPH-nya, tapi mohon maaf, pas sebaran LPH yang terakreditasi ini belum update ya Bapak Ibu. Ini datanya saya ada di Januari 2026, tapi seingat saya itu ada 130-an ya saat ini LPH terakreditasi. Jadi ada dua kategori LPH jika dikategorikan kualifikasinya. Ada yang namanya LPH utama, ada juga LPH pratama. Nah, yang warna hijau-hijau ini, yang blok warna hijau, itu adalah LPH utama. Yang kuning adalah LPH pratama. Perbedaannya untuk LPH utama ya, contohnya di sini di Jogja ya, misalkan ada LPH UIN Sunan Kalijaga. Nah, itu LPH utama. Nah, LPH ini ruang lingkup pemeriksaan yang pertama bisa lingkup nasional, bisa di luar provinsi, bisa di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, bahkan bahkan sampai internasional luar negeri. Selama eh, apa namanya SDM-nya itu kompeten. Tuh, itu bisa. Jadi wilayahnya bisa nasional sampai internasional. Kemudian ada yang namanya LPH Pratama yang warna kuning, misalkan di sini ada UGM ya, Gajah Mada ya, Jakarta. Karena dia masih Pratama, lingkup pemeriksaannya hanya bisa di dalam satu lingkup provinsi. Jadi tidak bisa mengaudit misalkan ke Jawa Tengah, walaupun sebenarnya berdekatan ya, itu tidak bisa. Dan untuk lingkup pemeriksaannya pun itu bisa disesuaikan dengan apa namanya ketersediaan auditor halal di sana. Lingkup pemeriksaannya apa saja itu sudah ada lingkup pemeriksaan masing-masing LPH. Ini aktornya ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan jaminan produk halal ya, di mana ada dua skema regular self declare ya. Kalau di regular itu ada aktornya itu LPH, orangnya auditor halal, dan juga ada STB syariah. Kalau self declare itu aktor yang di lapangannya ada lembaga pendamping PPH, orangnya adalah pendamping PPH. Nah, di sisi pelaku usaha, tapi ini mohon maaf ya, maksudnya eh, bukan bermaksud misalnya juru sembelih halal itu harus ada di self declare saja, tidak, maksudnya pelaku usaha itu untuk pelaku usaha yang kategori ruminansia itu memang wajib ada juru sembelih halal ya. Untuk memotong hewan atau unggas itu wajib ada juru sembelih halal yang sudah terlatih. Sedangkan di luar ruminansia ya atau unggas itu tidak wajib ada juru sembelih halal. Cukup ada penyelia halal ya. Nah, kemudian ada juga lembaga pelaksana pelatihan JPH. Nah, ini mungkin dari sini Bapak Ibu sudah eh, tergambar ya terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyelia halal eh, ketika sebelum ketika akan mengajukan permohonan sertifikat halal maupun setelah terbit. Nah, kalau melihat definisinya penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal, mulai dari bahan-bahannya, prosesnya, alur segala macam ya, penerapan sistem jaminan produk halalnya yang telah disusun itu eh, penyelia halal yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya. Nah, ini sudah diatur ya berdasarkan Undang-Undang 33 2014 dan PP 42. Nah, adapun syaratnya secara regulasi untuk penyelia halal itu pertama ada dua syaratnya. Pertama, beragama Islam. Kedua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, untuk poin kedua, untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman syariat kehalalan itu dibuktikan ya dengan adanya proses pelatihan seperti Bapak Ibu yang sudah ikuti. Nanti setelah pelatihan lulus akan terbit namanya sertifikat pelatihan penyedia halal. Nah, itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah memiliki wawasan luas atau memiliki
pemahaman terkait syariat, terkait kehalalan produk seperti itu. Dan untuk jenis skala usaha yang menengah besar itu memang ada namanya, selain pelatihan ada namanya sertifikasi kompetensi ya. Itu menjadi syarat juga uji kompetensi di pelaku usaha skala usaha menengah besar dan luar negeri, itu wajib ada uji kompetensi gitu. Nah, ini kategori penyedia halal ya. Pada pelaku usaha jika merujuk kepada kurikulum pelatihan ya. Nah, ini memang dan kurikulum pelatihan dan juga ini ya terkait dengan pelatihan maupun sertifikasi kompetensi penyedia halal. Hmm. Nah, ini ada 3 kategori penyelia halal yang saat ini berlaku ya. Pertama, penyelia halal mikro kecil kategori yang saya pikir itu memang saat ini dikecualikan untuk mengikuti pelatihan ya. Jadi memang diregulasi dikecualikan. Yang kedua itu ada penyelia halal usaha mikro kecil reguler ya, seperti Bapak Ibu yang saat ini sedang ikuti, itu cukup dengan mengikuti pelatihan saja, nanti akan mendapatkan sertifikat pelatihan, itu sudah memenuhi syarat untuk bisa menjadi penyelia halal di suatu usaha. Nah, adapun untuk pelaku usaha menengah besar luar negeri, ya, itu ditambah lagi dengan ada uji kompetensi. Itu. Nah, ini terkait penetapan penyelia halal. Nanti setelah Bapak Ibu lulus dari pelatihan ini, ditetapkan sebagai penyelia halal ya oleh owner atau mungkin kepala SPPG sendiri ya, bisa jadi penyelia halal. Jadi ketentuan penyelia halal itu tidak serta-merta harus mengangkat atau merekrut siapapun. Jadi bisa merekrut dirinya sendiri, bahkan ownernya sendiri bisa diangkat sebagai penyelia halal seperti itu. Yang jelas harus ada semacam surat penetapan penyelia halal sebagai syarat bahwa orang tersebut ditetapkan sebagai penyelia halal. Kemudian ada juga dokumen-dokumen lainnya untuk penyelia halal itu fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi penyelia halal. Kemudian untuk kategori mikro kecil itu ada kemudahan ya untuk penyelia halal itu bisa difasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan atau dari badan usaha atau dari perguruan tinggi atau juga dari instansi pemerintah, itu bisa difasilitasi untuk penyelia halal kategori mikro kecil seperti itu. Tapi sebaiknya memang penyelia halal itu berasal dari internal pelaku usaha sendiri, karena uh, ini berkaitan dengan tugas tanggung jawab penyelia halal seperti itu. Karena tugas tanggung jawab penyelia halal ya, nah ini tugas tanggung jawab penyelia halal. Kalau dari sisi tugas memang secara umum hanya 4 ya tugasnya. Mengawasi proses produk halal di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan, mengkoordinasikan proses produk halal, mendampingi auditor halal. Ini tugasnya. Tapi tanggung jawabnya itu lebih luas. Artinya bisa turunan dari tugasnya penyelia halal seperti itu. Makanya penyelia halal itu ya wajib uh, diwajibkan ya, artinya diwajibkan itu dari internal perusahaan seperti itu. Bahkan saat ini BPJPH sedang menyusun ya terkait dengan regulasi penyelia halal. Salah satu yang diatur dalam regulasi penyelia halal itu berkaitan dengan pembatasan penyelia halal hanya bisa di dalam satu pelaku usaha ya, seperti itu untuk kategori pelaku usaha tertentu ya, seperti itu informasi sedikitnya seperti itu, karena tujuannya apa, agar penyelia halal benar-benar bisa mengawasi proses produk halal di uh, pelaku usaha tersebut, ya bisa jadi dari internal karyawannya atau mungkin ownernya boleh diangkat sebagai penyelia halal, karena dia akan bertanggung jawab terhadap proses produk halal yang ada di perusahaan tersebut, bahan-bahan yang digunakan, proses pendistribusian masuk barang-bahan segala macam itu tanggung jawab penyelia halal dalam mengawasi proses bahan maupun proses produksinya di suatu perusahaan seperti itu. Dan jika ada misalkan ya contoh penyelia halalnya merupakan karyawannya atau mungkin kalau di SPPG bisa jadi ahli gizinya atau kepala SPG-nya. Misalkan ditemukan ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan bahan ya yang tercantum dalam
dokumen sistem jaminan produk halal ya pada saat pengajuan. Nah, itu menjadi tugas penyelia halal dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap bahan yang ditemukan tersebut. Nah, itu bisa dilaporkan kalau memang ada eh, pemiliknya ya atau kepala SPG, dilaporkan ke kepala SPG ini temuannya. Dan penyelia halal memiliki tanggung jawab juga ya. Ini mungkin masuk ke bawah aja ya. Nah, ini untuk mengusulkan penggantian bahan jika tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu. Bahkan bisa juga penyelia halal itu punya tanggung jawab dalam mengusulkan penghentian produksi jika tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Misalkan di dalam daftar menu atau bahan tidak ada bahan merek A, bahkan tidak ada label halalnya seperti itu. Nah, itu bisa. Tanggung jawab penyelia halal itu kan dalam rangka menjaga keamanan produk. Maka tugas penyelia halal bisa melakukan pengusulan untuk penghentian produksi itu sebelum ada tindakan perbaikan ya, sampai dengan pencegahannya seperti apa. Dan penyelia halal juga memiliki tanggung jawab ya dalam hal membuat laporan pengawasan. Nah, ini juga menjadi tugas apapun tanggung jawab penyelia halal ya. Lihat Bapak izin hasil pengawasan internal. untuk Kemudian, waktunya tinggal 30 menit ya. oh gitu, oh ya Iya, baik 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 ya. Mungkin 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya itu. Artinya tugas tanggung jawab penyelia halal itu memang eh, tidak hanya ketika akan mengajukan pendaftaran sertifikat halal ya pada saat pendaftaran permohonan, tapi setelah terbit penyelia halal memiliki tugas tanggung jawab dalam menjaga kehalalan produk baik dari sisi bahan, proses produksinya, dan jika ada ditemukan bahan-bahan yang tidak sesuai, itu penyelia halal punya kewenangan untuk menghentikan proses produksi dan melakukan tindakan perbaikan, intinya seperti itu. Nah, itu gambaran secara umumnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ya intinya penyelia halal ya jangan sampai hanya menjadi syarat administratif ketika sudah terbit sertifikat halal, penyelia halal tidak menjalankan tugasnya melakukan proses pemeriksaan atau mungkin pemeriksaan pengawasan internal ya seperti itu, laporan audit internal sampai dengan kalau di sini ada tanggung jawab melakukan kaji ulang pelaksanaan proses halal itu juga harus dilaksanakan oleh penyelia halal. Ya, nah ini terkait dengan penerapan SCPH ya Bapak Ibu ya. Nanti materinya secara teknis akan disampaikan ya pada materi-materi berikutnya terkait dengan SKKNI. Bagaimana cara menyusun dokumen SCPH ya. Namun inti dari penerapan dalam penerapan sistem jaminan protokol ini adalah bagaimana cara untuk membuat kebijakan halal, membuat tim manajemen halal ya. Ini biasanya untuk penengah besar ada tim manajemen halalnya, kemudian eh, melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur yang tercantum dalam manual ICPH. Nah, ini dalam kriteria ICPH itu ada komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, dan pemantauan serta evaluasi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Eh, Selanjutnya kita bisa mulai diskusi tanya jawab dengan sisa waktu yang ada. Saya kembalikan ke ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Abdul untuk materi yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu dipersilakan untuk open mic atau bisa menyampaikan pertanyaannya lewat chat Zoom apabila ada pertanyaan terkait materi pertama, regulasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Hmm, izin, izin Pak mau bertanya apa sih perbedaan BPJPH sama LPPOM? Terima kasih. Oke, ya. Ibu siapa tadi ya? Izin Bu. Tadi yang Bu Fatah, Ibu dengan Ibu siapa tadi Bu? Maaf. Bu Fatah Bu Hurjannah Fatah. Bu Fatah dari mana Bu? Kalau boleh dari tahu. Aceh.
Dari Aceh. Ibu dari SPPG Aceh berarti Ibu ya? Iya. Oke, baik Bu. Mungkin tadi sudah saya sempat jelaskan ya di beberapa materi awal perbedaan antara BPJPH dan LPPOM ya. Memang dari sisi historis ya, ketika ada kebijakan, sebelum ada kebijakan kewajiban sertifikasi halal, pengajuan pendaftaran sertifikasi halal memang pure murni semuanya melalui namanya LPPOM MUI ya. Namun sejak adanya Undang-Undang 33 2014, penyelenggaraan jaminan halal mulai dari pendaftaran sampai dengan terbit sertifikat halal itu kewenangannya menjadi kewenangan BPJPH oleh pemerintah ya. Adapun LPPOM MUI sejak diterbitkannya Undang-Undang 33 2014 itu, LPPOM ini kan sebenarnya ada dua entitas. Eh, yang pertama itu LPPOM, yang kedua adalah MUI. LPPOM ini saat ini entitasnya adalah sebagai lembaga pemeriksa halal yang memiliki tugas dalam mengaudit, memeriksa kehalalan produk terhadap produk yang diajukan kepada BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Itu akan diaudit, diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal. Salah satunya LPH-nya adalah lembaga bersalah ada LPPOM MUI, LPPOM maaf, LPPOM. Jadi tidak ada MUI-nya lagi kalau LPPOM. Sedangkan MUI itu entitasnya adalah kalangan ulama ya, isinya kalangan ulama yang memiliki tugas dalam menetapkan kehalalan produk ya, menetapkan fatwa. Nah, namanya adalah Komisi Fatwa MUI. Itu tetap ada keterlibatan untuk penetapan kehalalan seperti itu, Ibu. Jadi artinya uh, bukan, kalau dari sisi LPPOM itu tidak ada lagi ada LPPOM MUI, adanya LPPOM ya, karena entitasnya sudah berbeda. Mereka ada auditornya di LPPOM itu mengaudit, memeriksa di lapangan untuk pemeriksaan kehalalan produk untuk pengajuan yang pendaftaran yang reguler. Sedangkan ya apa namanya BPJP itu yang benar pendaftaran dari awal sampai dengan penerbitan seperti itu Bu. Jadi LPPOM bagian dari lembaga pemeriksa halal. LPPOM ya LPPOM ya. MUI adalah yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Silakan Bapak yang lain kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin bertanya, apakah dalam satu SPPG itu boleh memiliki lebih dari satu penyelia halal? Dan eh, jika sudah ditunjuk menjadi penyelia halal, apakah dari penyelia halal tersebut bertugas untuk membentuk tim halal dari SPPG tersebut? Ibu dari mana Bu? Saya dari SPPG Sugiwaras Nguyu Nganjuk, Jawa Oh, Timur. Nganjuk, Jawa Timur. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Ibu Dina ya Bu ya. Iya. Terkait ketentuan penyelia halal ya Bu ya. Bolehkah penyelia halal itu dalam satu SPPG lebih dari satu? Jawabannya boleh saja Bu. Seperti itu. Bahkan itu lebih baik, lebih bagus sebenarnya. Walaupun secara regulasi memang eh, cukup satu, itu cukup satu saja gitu. Tapi kalau memang dimungkinkan untuk mempermudah pekerjaan ya dalam proses pengawasan proses produk halal, kan ini operasionalnya setiap hari ya kalau CPG ya, bahkan masaknya mungkin dari malam, setiap hari ada aktivitas memasak segala macam, bisa dibagi tugas. Ada namanya tim manajemen halal, di dalamnya ada penyedia halal mungkin dua ya, atau mungkin lebih dari itu, silakan boleh. Tapi yang jelas di dalam regulasi kami itu satu pun cukup. Tapi kalau memang dibutuhkan dua, silakan. Itu lebih baik. Dan untuk apa namanya pembentukan tim manajemen halal juga itu memang biasanya untuk tim manajemen halal itu diperuntukkan untuk pelaku usaha atau perusahaan yang menengah besar ya, bakal luar negeri itu ada tim manajemen halalnya. Nah itu, tapi memang kalau memang dari SPG-nya ingin membuat tim manajemen halal dipersilakan dalam rangka mempermudah pekerjaan ya dalam proses
pengawasan proses produk halal di internalnya terkait dengan mungkin aktivitas masak tiap hari, bagi-bagi tugas misalkan dalam sebulan mungkin nggak setiap hari harus ngawasi, bisa dibagi-bagi tugas terhadap dua penyelia halal, itu dipersilakan. Bahkan lebih baik seperti itu. Jadi bisa saling mengontrol antar penyelia. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Bu. Izin tanya Pak, Ya, silakan Pak Wildan. Dari mana, Pak? saya dari SPP Generasi itu 001. Dari mana, Pak? Maaf. SPP Generasi, Gelat, Gelat itu di mana, Pak ya? berarti itu di Pasuruan Pak. Oh, Pasuruan. Oh, Jawa Timur, Pak ya. Siap. Silakan, Pak. Ya, mau tanya bagaimana nanti jika si penyelia halalnya ini sudah keluar dari dapur nih, apakah nanti masih bisa pakai nama yang bersangkutan karena kan di sertifikatnya nanti pakai nama perorangan. Ya, Oke, mungkin itu. siap. Terima kasih Pak Wildan dari SPPG Pasuruan ya, Pak ya. Pertanyaan bagaimana jika mungkin ya dalam masanya ada penyelia halal yang sudah ditetapkan itu ganti ya, sudah tidak di situ lagi, artinya sudah mengundurkan diri di dapur tersebut, bagaimana mekanismenya atau ketentuannya seperti itu ya Pak ya. Ya memang ketika ada pergantian harus dilaporkan Pak seperti itu, karena di dalam dokumen sistem jaminan berhala itu ada bagian yang namanya itu nanti dilampirkan penetapan penyedia halal ya oleh pemilik ya, oleh owner pelaku usahanya. Nah, itu wajib diganti, Pak. Seperti itu, Pak. Karena ketika si penyelia ini sudah tidak bekerja di situ, berarti kalau tidak ada penggantinya, dia tidak bisa mengawasi proses produk halalnya, bahan-bahannya, seperti itu, Pak. Jadi harus diganti dan itu bisa dilaporkan ke BPJPH, Pak. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin dari SPPG mungkin ada yang mengirim 2 orang. Nah itu sebenarnya eh, apa namanya, alternatifnya bisa 2 orang. Silakan tadi dari siapa yang tadi bertanya itu dari SPPG sebelumnya ya, itu bertanya bagaimana kalau 2. Nah itu lebih baik. Nah itu salah satu bentuk backup ya. Kalau mau 2 silakan, tapi 1 juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus diganti, Pak. Jangan sampai tidak dilaporkan untuk perubahan nama penyelia halalnya. Seperti itu, Pak. Jadi harus diupdate. Jangan sampai tidak. Seperti itu, Pak Wildan ya dari Pasuruan. Ada lagi Pak. Ya. Pak Dwi, ini suaranya mau bertanya, Pak? Pak Dwi Azhari, suaranya belum masuk, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Dwi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dwi. Izin bertanya Pak, saya Dwi dari SPPG Nias Barat Pak. Nias Barat ya, silakan Bu. Pak, posisi kan di lokasi dapur kami minoritas Muslim Pak. Ya. Apakah penyedia dari supplier kami harus memiliki sertifikat halal juga, contohnya seperti supplier ayam ya, apakah harus disediakan juru sembelih halal atau bagaimana? Oke. Ya, Bu Dwi dari Nias Barat ya. Makasih Bu. Ya di sana memang minoritas ya Bu ya. Daerah minoritas ada kendala dalam penyediaan makanan ya. Salah satunya terkait dengan daging hasil sembelihan ya Bu ya, yang terbatas apa namanya dengan ketersediaan hasil sembelihan ya, mungkin RP-nya belum sertifikat halal. Secara regulasi memang wajib Bu untuk apa, daging hasil sembelihan itu wajib sertifikat halal. Bahkan untuk kewajiban ini sudah berlaku sebenarnya dari tahun 2024. Ya, mungkin saat ini saya juga kurang cek datanya ya Bu ya. Nanti mungkin izin
Nanti saya coba cari datanya ya Bu ya di daerah Nias Barat kira-kira mana RPH RPU atau apa namanya daging hasil sembelian yang sudah mendapatkan sertifikat halal ya Bu ya. Nanti mungkin izin nanti saya share ya Bu ya terkait dengan mana yang sudah mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Atau mungkin karena di sini kan HI juga banyak juga melaksanakan ya pelatihan jurus sembelih halal. Mungkin kalau memang ada informasi terkait dengan di mana rumah potong hewan atau unggas atau mungkin uh, pelaku usaha daging hasil sembelihan sudah mendapatkan sertifikat halal bisa di-share juga. Nanti juga saya coba cari informasi juga terkait di mana ya kira-kira yang terdekat di daerah Nias Barat yang apa namanya yang bisa diakses untuk mendapatkan daging hasil sembelihan halal seperti itu. Yang jelas memang wajib Bu seperti itu. Tidak bisa apa namanya eh, hanya sekedar apa namanya itu misalkan nih motong di minta tolong tetangga misalkan apa namanya ayam ya ayam. Misalkan di SPG ini ada ayam 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 potong nah itu minta tolong tetangga yang mungkin muslim dia mungkin sudah ikut pelatihan jurus sembelih halal dipotong nah itu nanti yang terkendala ya mungkin bisa saja nanti diajukan saja terkait dengan pengajuannya itu tapi nanti terkendala di auditnya oleh LPH dia akan mempertanyakan bagaimana prosesnya dan itu saya sudah konfirmasi juga ke bagian verifikasi ya kebetulan di BPJP itu ada di bagian verifikasi di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal memang harus dari eh, apa namanya tuh daging khas sembelihan yang sudah dapat sertifikat halalnya tidak hanya sekedar ini udah disembelih oleh juru sembelih halal loh gitu seperti itu Ibu jadi nanti mungkin saya ada utang ya nanti tolong nanti saya coba saya sampaikan ke panitia mana di Nias Barat yang sudah memiliki RP RPU yang sudah memiliki sertifikat halal yang jelas itu wajib Bu harus ada sertifikat halalnya untuk daging sembelihannya seperti itu. Baik. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Zakir ya. Dari mana Ya, Pak Zakir? dari Makassar, Pak. Oh, Makassar. Silakan Pak. Eh, apakah ada satgas, Pak, yang berjalan nanti untuk menyidak rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal, Pak? Oke, Demikian, Pak. siap. Terima kasih Pak Zakir dari Makassar ya Pak ya. Baik, Pak Zakir. Pertanyaannya, apakah ada satgas? Mungkin ini maksud adalah satgas pengawas gitu kali Pak ya, yang mengawasi mana RP, RPU atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Seperti itu ya Pak ya, pertanyaannya Pak ya. Betul, Uh, Pak. saat ini, Alhamdulillah BPJPH sudah memiliki sumber daya yang namanya pengawas Pak. Pengawas jaminan produk halal. Alhamdulillah ya walaupun belum merata di seluruh provinsi sampai dengan kabupaten kota, tapi yang jelas ya mungkin di beberapa provinsi masih belum tersedia ya, seperti misalkan di Papua itu memang masih belum ada pengawas kami, pengawas jaminan produk halal. Tapi untuk daerah Makassar itu sudah banyak Pak. Baik itu di tingkat provinsi sampai dengan di kabupaten kota, alhamdulillah sudah ada pengawas jaminan produk halal. Adapun tadi Pak Pak Pak, Pak Zakir ya Pak ya, maaf. Satgas ya. Itu kami bukan Satgas lagi namanya, Pak. Kami untuk di daerah itu namanya adalah UPT. UPT Balai atau Loka Badan Penyelenggara maaf, UPT Balai atau Loka Penyelenggara Jaminan Halal, Jaminan Produk Halal Provinsi, Pak. Nah, kalau di Makassar sudah ada, Pak. UPT Balai PJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi di Makassar sudah ada Pak. Nah itu kepanjangan tangan dari kami di pusat itu sudah ada. Bahkan UPT Balai
Sulsel itu juga sudah ada pengawas-pengawasnya Pak, pengawas jaminan produk halal ya tentu akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan secara berkala ya. Salah satunya adalah memastikan penyediaan rumah potong hewan atau unggas di daerah tersebut ya. Apakah masih ada yang belum sertifikat halal atau perlu ditindaklanjut untuk segera diajukan sertifikat halal seperti itu Pak. Alhamdulillah sudah ada. Ya, saat ini mungkin tadi ada di slide Bapak Ibu yang sudah saya share di chat Zoom, sudah ada 10 balai atau loka UPT ya, provinsi yang sudah memiliki balai loka UPT BPJPH di daerah seperti itu Pak. Jadi insya Allah aman Pak. Nanti ada tim kami pengawas CPH namanya Pak, yang siap mengawasi mana yang belum memiliki sertifikat halal untuk bisa ya paling tidak diinformasikan kalau dia belum ada sertifikat halal bisa diarahkan untuk segera mendaftarkan seperti itu Pak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam Pak Wildan. Silakan Pak, dari mana Pak? Dari SPPG Podorejo 2 Tulungagung. Dari mana Pak? Podorejo Tulungagung, Podorejo Oh, 2. Tulung Agung. Silakan Pak Wildan. Itu sertifikat halalnya itu apakah ada perbarruan setiap beberapa tahun sekali itu apa cukup satu kali sertifikasi itu udah selamanya gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Wildan dari Tulung Agung ya Pak ya. Ya, Terkait dengan pembaruan sertifikat halal, apakah ada masa berkala misalkan per 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saat ini tidak ada, Pak. Jadi sertifikat halal itu berlaku seumur hidup dalam tanda kutip ya, Pak ya. Sertifikat halal itu selama tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produk halal seperti itu, Pak. Misalkan kalau di SPPG itu kan mungkin banyak menunya ya, Pak ya, menu makanan, minuman yang makanannya yang disiapkan dalam setiap harinya. Misalkan nih ketika mengajukan pendaftaran sertifikat halal, jumlah menunya misalkan ada 30 atau 50 atau berapapun. Contoh 50 Pak ya, 50 menu. Setelah terbit, tiba-tiba dari SPPG-nya ada kreatif baru nih, karena ada permintaan mungkin dari anak sekolahnya, request pengen menu ini, misalkan menunya burger segala macam. Nah itu harus diperbarui Pak sertifikat halalnya gitu. Jadi nggak apa namanya, jangan sampai tidak diperbarui. Kalau tidak diperbarui itu menjadi salah satu jenis pelanggaran Pak, dan siap-siap ada sanksi karena tidak melaporkan perubahan komposisi bahan atau proses produk halal ke BPJPH dan tidak memperbarui sertifikat halalnya, tidak sesuai dengan yang ada di lampiran, karena di sertifikat halal itu ada lampiran daftar-daftar menunya ya, contohnya seperti itu. Kalau yang terbit adalah 50 menu, berarti 50 menu itu. Kalau ada tambah menu lagi, berarti itu tidak dianggap belum memiliki sertifikat halal menunya gitu Pak. Dan itu jadi temuan kalau memang nanti ada dari tim kami pengawasan, itu jadi temuan karena tidak tercantum dalam lampiran menu di sertifikat halal ya. Jadi harus diperbarui. Kalau tidak ada perubahan atau tambahan menu segala macam, itu tidak perlu diperbarui Pak sertifikat halalnya. Itu berlaku seumur hidup. Jadi nanti kalau bisa ketika akan daftar ya, untuk pendaftar sertifikat halal, masukkan seluruh menu yang sekiranya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah seperti itu Pak. Jadi harus ya benar-benar di list lah menu apa saja yang mau dimasukkan dalam sertifikat halal ya di lampirannya seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Bapak Abdul, Ya, monitor izin, ini ada pertanyaan melalui chat Zoom dari Ibu Ani Rafida Safitri. Boleh on mic Bu, misal memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya salam. Ani dari Bantul, Jogja. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya, permisi mau bertanya kalau supplier produk hewani seperti ayam atau sapi karena mereka UMKM kecil sehingga belum mempunyai sertifikat halal atau belum bisa menyediakan sertifikat halal, bagaimana kita menyikapinya? Begitu Bapak. Oke, dari Bantul ya Bu ya. Terkait dengan produk hewani ya, karena dia adalah masuk kategori
mikro kecil kali ya. Apakah dia belum ada sertifikat halal? Bagaimana menyikapinya? Ini kalau saya bicara regulasi, itu tetap wajib karena memang sudah ada peraturan atau regulasi. Pertama, mana produk yang wajib sertifikat halal melalui KMA 748 maupun 944 ya. Kalau makanan minum itu ada di 944. Nah, itu wajib. Yang terkait dengan kategori ya, mau kategori mikro kecil, menengah, besar, bahkan ya, kalau ini kan mikro kecil, itu tetap wajib Bu, bersertifikat halal. Karena memang amanah undang-undangnya seperti itu. Tentu tujuannya ya kita selain dalam rangka menjalankan amanah undang-undang, tentu dalam rangka memberikan kepastian kepada konsumen, melindungi konsumen juga. Ya, gitu. Karena kita tidak tahu kan konsumen. Mungkin saya sebagai konsumen nih, walaupun mungkin pemilihannya kita yakin dia orang yang paham terkait dengan pemilihan segala macam, sudah paham ya. Tapi kan konsumen mungkin ya butuh keyakinan yang lebih apa ya, secara legalitas ada buktinya label halalnya seperti itu. Jadi tetap wajib sertifikat halal, Bu, dari SPPI Bantul ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bapak. Kemudian ada lagi Bapak dari Jetsu. Ini dari Bu Suyanti dari Bali izin bertanya, di Bali kan banyak pedagang di pasar yang berdampingan dengan pedagang babi. Maaf, bagaimana kebasahan keabsahan halalnya? Mohon petunjuk begitu, Bapak. Dari Bali ya, SPP Bali ya, memang ya kita tidak bisa memungkiri ya daerah-daerah yang ya saudara-saudara kita yang mayoritas memang ya mengkonsumsi kesehariannya ya seperti mengandung babi ya. Ya kita tidak bisa memaksakan mereka juga, apalagi mereka banyak menjualnya mungkin bersebelahan ya, mungkin sebelah kirinya itu jual babi, sebelah kanannya mungkin ada yang jual ayam seperti itu. Nah, kalau di dalam ketentuan ya untuk memastikan kehalalan produk misalkan ya, contoh sebelahnya itu dia jual ayam yang sudah mendapat sertifikat halal, itu bisa dibuat jarak pemisahan ya antara produk yang mengandung tadi babi itu, yang jual babi itu dengan yang sudah jelas halalnya. Ya kira-kira ya harus ada sekat berapa ya kira-kira ya? Ya paling tidak 5 meter atau 5 meter lah, 5 meter ya, atau ada sekatnya, jangan sampai terkontaminasi seperti itu. Dan memang khusus emang daerah khusus Bali memang ya kita eh, tidak bisa memaksakan mereka juga ya seperti itu, karena ya kita tetap hormati ya, eh, ya paling tidak ya dari sisi penjualan yang sudah jelas halal ya, misalkan menjual produk hasil olahan daging ayam yang sudah disembelih mendapat sertifikat halal, paling tidak bisa apa namanya, menjaga jarak dari si penjualannya, tidak berdekatan seperti itu untuk mengantisipasinya ya, karena memang ya itu solusinya paling Ibu, untuk apa ya, untuk khusus daerah-daerah yang ya saudara-saudara kita ya, ya kita menghargai mereka karena itu apa namanya menjadi keseharian untuk dikonsumsi dari saudara-saudara kita yang mengkonsumsi makanan non halal seperti itu. Paling ya itu dipisahkan dan berjarak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Mungkin Ibu Suyanti ada feedback? Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar tadi. Oke, siap, Bu. Terima kasih kembali. Bapak Ibu, misal ada pertanyaan terakhir sebelum disampaikan closing statement oleh Bapak Abdul. Izin bertanya, Pak. Ya, Silakan, silakan Ibu. Ibu dari mana?
Saya Mary dari SPPG Prokes Kabupaten Madiun. Dari Madiun, silakan Ibu. Ini sebelumnya kan saya juga pernah ikut pelatihan. Itu kan nanti kan kita ngerekap produk yang akan digunakan sehari-hari dalam operasional dapur. Nah, misalnya eh, suatu hari kita udah masukkan contohnya aja misalnya merek Gulaku. Tapi ternyata setelah di lapangan pada hari itu produk yang kita udah daftarkan itu nggak ada. Terus kita mengganti dengan produk lain dan kemudian ternyata hari itu ada sidak, itu menyikapinya seperti apa, Pak? Jadi kayak urgent gitu, tapi kita mau Siap. nggak mau ganti produk, tapi juga sama-sama halal, cuma nggak Ya. sesuai dengan produk yang kita daftarkan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary dari Madiun ya. Untuk terkait itu ya, produk atau bahan ya, bahan yang pada suatu waktu mungkin langka ya. Bagaimana menyikapi bahan tersebut? Ada bahan lain yang sudah jelas dapat sertifikat halal. Nah, itu solusinya ketika akan pengajuan ya. Kan biasanya nanti sebelum pengajuan menyusun dokumen bahan segala macam ya. Itu masukkan bahan-bahan semua, Bu. Misalkan contoh ya, mohon maaf saya nyebut merek. Contoh minyak ya. Minyaknya Ibu masukin jangan satu merek aja. Misalkan satu minyaknya minyak apa saya lupa, kalau minyak minyak apa tuh ya, minyak tropika, kedua minyak ini minyak ini, jadi banyakin aja Bu sebagai alternatif bahan sewaktu-waktu kalau misalkan bahan tersebut langka gitu Bu. Jadi seperti itu Bu solusinya, jangan sampai nggak dicantumkan ya, pokoknya dicantumkannya bahan-bahan yang sudah jelas halalnya ya, seperti itu sebagai alternatif apa namanya, alternatif jika nanti suatu waktu itu bahannya langka. Kalau ditanya oleh auditor halal, kok banyak banget nih bahannya? Ya bilang aja itu sebagai alternatif bahan, seperti itu. Kalau memang nanti bahannya langka, kayak tepung atau minyak segala macam, masukin aja, Bu, sebagai alternatif. Hmm, Ya, terima kasih Pak. Berarti boleh ya Pak dimasukin banyak opsi Boleh. gitu ya? Oh Ya. ya. Tapi dimasukinnya pada saat pengajuan ya, Bu ya. Ya, Jangan saat dimasukinnya setelah pengajuan. terbit. Ya, 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 terima kasih Pak. ya, sama-sama, Bu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum Silakan satu lagi. kita tutup. Ya, Assalamualaikum Pak. Bapak- Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Minta waktunya Pak. Sibuk cuma alhamdulillah sudah telepon Pak. Ya, silakan Ibu. Iya, Unggas iya boleh kebetulan yang menyembelih kan dapat perempuan. mau kayak ini. Ya, Bu Dwi ya. Untuk unggas ya, tidak ada ketentuan bahwa perempuan tuh melarang untuk menyembelih, Bu. Jadi silakan, Bu. Banyak kok juru sembelih itu dari perempuan juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan perempuan tuh dilarang untuk menyembelih. Boleh aja, Bu. Selama dia sudah kompeten, dalam artian dia sudah mengikuti serangkaian pelatihan juru sembelih halal, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan juru sembelih halal ya, dan terdaftar di dalam suatu RP atau tempat pemotongan unggas atau ruminasi ya, itu boleh. Tidak ada klasterisasi harus laki-laki, enggak gitu. Karena selama ini berjalan di dapur kami itu yang membeli perempuan muslim untuk unggas. Gimana Bu, maaf? Karena kan kami belum ada menemukan dapur yang memiliki rumah potong yang memiliki sertifikat halal. Jadi selama ini sudah berjalan relawan sendiri yang menjadi ininya, yang memotong unggas tersebut untuk penyediaan bahan di dapur. Halo? Iya Pak. Ya.
tadi saya dengar sepintas tadi soalnya suaranya putus Bu ya, tapi tadi saya nangkep intinya Tapi belum ada ya Bu kalau ditemukan itu sudah ada juru info sembelih halal kami di selain satu para abang rumah potong unggas itu perempuan seperti itu ya Bu ya. Memang belum kami temukan rumah potong yang memiliki sertifikat halal, Pak. Jadi dapur acaranya di Kaul Ulumnya ya. dapur ini berinisiatif untuk memperkerjakan relawan sebagai juru potongnya, Pak. Dapur mempekerjakan relawannya sebagai juru potongnya. Ya silakan boleh, tapi nanti tetap pengajuannya kan berarti untuk pengajuan Ya. sertifikat halalnya adalah rumah potong unggas ya Bu ya nanti ya. Berarti semuanya Seperti itu. Bukan di dapurnya seperti itu ya Bu ya, berbeda. Oh, berarti dapurnya Beda. juga harus memiliki rumah potong Eh, yang bu- halal gitu. beda ini Bu, beda pengajuan. Kalau untuk tadi kan untuk pemotongan itu berarti masuknya nanti rumah potong unggas ya Bu ya. Di dalamnya ada penyelia halal juga, ada juru sembelih halal. Nah, silakan itu relawannya masuk ke juru sembelih halal di rumah potong unggas itu. Kalau dapur ini kan SPPG, beda kategori pengajuannya Bu, seperti itu. Tapi untuk pengajuan halal itu sendiri harus memiliki ini, Pak, harus bekerja sama dengan rumah potong halal atau tidak, Pak? Gimana maaf, harus bekerja sama dengan rumah potong halal. Kalau suppliernya iya, misalkan dari SPPGA untuk mendapatkan hasil sembelihan halal ya, itu bisa mencari rumah potong unggas atau ruminansia yang sudah mendapat sertifikat halal. Nah itu untuk suppliernya Bu. Iya, kemarin Untuk dari kan nanti kan biasanya nanti Porsi pada saat audit juga akan saat ditanyakan dapat dari mana nih dagingnya, pasti akan ditanyakan rumah potong hewannya atau unggasnya atau jasa hasil penyembelihannya seperti itu Bu. langsung dipakai gitu. Ada Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin karena waktu yang sudah mepet, bisa menyampaikan closing statement Bapak sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih untuk menutup ya kepada Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal. Ya sebenarnya pesannya hanya satu, penyelia halal ini jangan dijadikan sebagai untuk syarat administrasi saja ketika taruh sertifikat halal. Tapi nanti setelah terbit sertifikat halalnya, mohon tugas tanggung jawab sebagai penyelia halal bisa dilaksanakan dalam rangka ya memastikan konsistensinya penerapan sistem jaminan produk halal ya. Bagaimana cara prosedur halal, bahan segala macam itu tolong bisa dilaksanakan. Apalagi kan dapur ini kan pekerjaannya harian, pasti ada proses masak ya tiap harinya. Itu bisa diawasi bagaimana prosesnya, bahan-bahannya seperti itu. Dan tadi saya ada satu ini ya utang ya untuk Nias Barat, nanti saya coba cari info mana RPH RPU yang sudah atau hasil sembelian sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Nanti izin saya share ke salah satu panitia dari HI ya seperti itu. Mungkin itu Mbak Intan. Terima kasih juga Bu Ai. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih ya. Baik, izin saya serahkan kepada Bu Ai untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Ini yang saya belum tahu apakah Allah dapat diterima dengan baik ya Bapak dan Ibu, dapat dipahami terkait dengan regulasi yang tadi disampaikan oleh para ulama. Mungkin nanti yang belum dijawab akan coba dicarikan ya Pak ya, diinfokan kembali. Baik, kita kasih plus dulu Bapak dan Ibu untuk para AU. Ada reaction di Zoom. Nah, terima kasih para AU. Baik, Saya izin live Zoom ya Bu baik, ya. silakan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi berikutnya ya, materi yang kedua. Silakan boleh absen Bapak dan Ibu buka login sistemnya, ya, email dan password